Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Gereja telah berjuang dengan segala cara untuk menutupi pemenuhan nubuat tentang Nabi bagi seluruh umat manusia yang diramalkan di kitab-kitab sebelumnya agar tidak harus Muhammad dan Islam. Demi menutupi kegagalan Yesus dalam memenuhi nubuat di Alkitab sebagai Mesias bagi seluruh umat. Kita lihat dan maknai secara jujur, objektif, dan kontekstual terkait dengan nubuat tentang Nabi bagi seluruh umat yang telah dinubuatkan atau diramalkan di kitab-kitab samawi sebelumnya. Pertama, pesan Tuhan kepada Musa alaihissalam dalam Ulangan 18 ayat 15 bahwa seorang nabi di antara kamu dari antara saudaramu dan yang seperti aku ini, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar. Jelas Yesus tidak seperti Musa dalam hal ini. Yesus tanpa ayah lahiriah, sementara Musa memiliki ayah lahiriah. Yesus manusia tumbal, Musa adalah penyelamat Bani Israel. Yesus di perutuhan gereja, Musa berutuhan Allah. Yesus tidak menjadi raja Bani Israel, Musa sebaliknya. Yesus gagal sebagai Mesias, Musa berhasil. Yesus juga bukan anak yatim, sementara Musa sebaliknya. Yesus tidak menikah, Musa berpoligami. Yesus bukan raja bagi Yahudi, Musa adalah raja. Yesus ditolak oleh Israel, Musa diimani umatnya. Yesus mati secara mengenaskan dan terkutuk di tiang kutukan, sementara Musa alaihissalam wafat secara normal. Dan terkait dengan saudara dalam hal ini merujuk pada saudara kedua anak Abraham selaku bapak para nabi di sini. Jelas bahwa Yesus sama sekali tidak sama dengan Musa dalam banyak hal. Kedua, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Zair, lalu tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Ulangan 33 ayat 2. Kita semua tahu bahwa tentang Sinai mengacu pada Nabi Musa alaihissalam dan naik dari Zair mengarah kepada Yesus. Lalu siapa nabi yang bersinar di gunung Paran? Nama Arab di era Ismail saat itu. Tidak harus Muhammad. Lalu siapa nabi dari gunung Paran yang dimaksud? Silakan bantah jika punya dalil atau bukti yang memadai. Lalu dikatakan lagi masih di kitab yang sama, ia datang dengan 10.000 orang kudus dan dari tangan kanannya keluar hukum yang berapi-api untuk mereka. Tunjukkan mana nabi dari Bani Israel yang eksis di Paran atau Arab dan ia memiliki 10.000 pasukan seperti ketika Muhammad SAW mengambil alih Mekah. Apakah Yesus atau nabi dari Bani Israel ada yang memenuhi nubuat ini? Lalu ketiga, dikatakan ucapan ilahi terhadap Arabia, belukar di Arabia, kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah dari Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah bawa air kepada orang yang haus, pergilah sambutlah orang-orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap buzur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya dalam Yesaya 21 ayat 13 sampai 17. Pertanyaannya, jika kita merujuk dari ramalan Yesaya ini, nabi dari Bani Israel yang mana yang pernah ke Arab dan berurusan dengan orang-orang Kedar? Adakah nabi dari Bani Israel yang hijrah lalu melarikan diri karena hendak dibunuh oleh orang-orang Arab Quraisy seperti nubuat ini? Selain hanya Muhammad, di mana dia dikelilingi oleh musuh-musuh yang berbahaya saat itu, yang telah menunggu dengan pedang terhunus hendak membunuhnya. Dan adakah nabi dari Yahudi yang sukses meruntuhkan kekuasaan Bani Kedar ketika itu atau Arab jahiliyah seperti yang dilakukan oleh Muhammad SAW? Dan tidak ada pula nabi dari Bani Israel yang hijrah dari Arab ke Madinah selain Nabi SAW. Keempat, Yesus berpesan dan mengatakan kepada para murid, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Di situ dikatakan juga dia akan menegakkan hukum Allah kepada dunia dan dipertegas dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 26. Pertanyaannya adalah siapakah seorang penolong yang lain yang akan diutus oleh Allah ini yang dimaksud Yesus dan dia akan menegakkan hukum Allah kepada dunia?
Mereka berdalih bahwa dia adalah Roh Kudus. Tentu saja ini sangat tidak relevan sebab di ayat sebelumnya dikatakan seorang penolong yang lain. Artinya dia adalah seorang manusia yang lain, bukan roh. Sedangkan kata roh kebenaran di sini merujuk pada penjelasan tentang sifat seorang penolong yang lain yang dimaksud oleh Yesus. Apalagi di situ dikatakan bahwa dia akan menegakkan hukum Allah kepada dunia. Dan tidak ada satupun nabi dari Bani Israel yang diutus untuk dunia. Semua hanya untuk Bani Israel. Dalam hal ini tidak harus Muhammad. Lalu siapa sebenarnya yang memenuhi nubuat ini secara sempurna? Yesus. Tidak mungkin karena yang bicara ini adalah Yesus sendiri. Dan dia menyebut nabi tersebut seorang atau seorang pribadi yang lain. Silakan bantah jika Anda memiliki bukti valid, bukan sekedar bualan. Kelima, tentang ibadah haji dan kurban. Dikatakan dalam bahasa Ibrani, Shaloshi regalim tu haj li hasyana, yang artinya 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan haj atau haji dalam bahasa Arab bagiku. Keluaran 23 ayat 17. Tentu saja ini tentang haji yang belum disempurnakan oleh Islam. Dan tidak ada agama di dunia ini yang berhaji selain Islam sejauh ini. Dan tentang kurban pun telah dijelaskan bahwa tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ulangan 12 ayat 5. Dikatakan lagi bahwa haruslah kamu bawa korban bakaran dan korban sesembelihanmu, persembahan khususmu dari segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Ulangan 12 ayat 11. Silakan kaum kafir buktikan umat mana yang memenuhi nubuat ini tentang haji, kurban, dan sukses memindahkan kiblat Betel atau Baitullah keluar dari Yerusalem. Sekali lagi saya ingatkan, tidak harus Muhammad dan Islam, tetapi umat manakah yang memenuhi nubuat ini? Sebenarnya masih banyak nubuat untuk kita tuturkan di sini, tetapi ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi pekerjaan rumah bagi siapapun yang terus melawan fakta dan kitab suci terkait dengan nabi bagi seluruh umat ini. Silakan buktikan mana nabi Bani Israel yang memenuhi nubuat secara sempurna apa yang diucapkan atau diramalkan di kitab-kitab Samawi sebelumnya. Sebab nubuat dari Tuhan wajib terbukti valid dan benar, tidak hanya sekedar klaim, sebab tentang klaim bahkan orang idiot sekalipun mampu melakukannya secara sempurna. Intinya adalah Islam tidak butuh pengakuan kafir tentang kenabian Muhammad SAW dan Islam, karena beliau telah membuktikan kenabiannya secara sempurna melebihi ekspektasi kita tentang Mesias bagi seluruh umat manusia. Dan Yesus terbukti secara meyakinkan Alkitabiah dan fakta tidak memenuhi kriteria mesianik dalam tradisi Yahudi, apalagi agama Abrahamik atau Samawi, meski diberitakan secara hiperbola oleh gereja, tetapi faktanya nol. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.